Mereka menemukan kamar yang di bagian luar pintu itu diamankan beberapa kunci, ada salah satunya kunci geser dan beberapa kunci pengaman lainnya. Siapapun di dalam kamar itu benar-benar dalam kondisi yang terkurung. Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini. Kalau ini video pertamaku yang kalian tonton, semoga kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Malam ini aku mau kenalin kalian sama Kimberly Sullivan. Mungkin kalian udah pernah ngeliat fotonya berseliweran di sosial media. Karena kasusnya ini emang lagi rame banget, terutama di Amerika. Jadi, Kimberly ini ketahuan memperlakukan anak tirinya dengan cara yang gak manusiawi banget. Dan itu terjadi selama puluhan tahun, sekitar 21 tahun baru terungkap. Baru terungkapnya beberapa bulan yang lalu, tepatnya Februari 2025. Tapi karena identitas korban dirahasiakan dan diprotektif, jadi kita sebut aja korban sebagai J. Cuma J di sini sama sekali nggak ada kaitannya sama identitas asli korban ya teman-teman. Jadi murni cuma inisial samaran dari aku aja. Jadi sebenarnya J itu anak kandung Tracy Valoran dan Craig Sullivan. Cuma sebelum Tracy nikah sama si Craig, dia tuh udah pernah nikah. Nah, di pernikahan sebelumnya, dia punya anak perempuan satu, namanya Heather Tishman. Cuma waktu si Heather ini masih bayi, dia tuh jadi korban kekerasan ayahnya sendiri. Sampai-sampai dia tuh mengalami second baby syndrome atau cedera di bagian otak. Tolong koreksi ya kalau aku salah, soalnya aku nggak terlalu paham nih soal medis. Terus setelah kekerasan itu, ayahnya Heather tuh dijeblosin ke penjara, dan pihak Departemen Anak dan Keluarga Connecticut atau DCF, mereka mengambil alih hak asuh Heather dari orang tuanya. Jadi baik Tracy maupun suaminya sama-sama kehilangan hak asuh atas Heather. Waktu itu, DCF tuh nggak ngasih Heather ke ibunya lagi atau ke Tracy karena kondisi mental dan emosional Tracy itu dianggap dalam keadaan nggak stabil, jadi dia dianggap nggak mampu untuk merawat bayinya sendiri. Jadinya Heather tuh dirawat dan dibesarkan sama orang tua angkatnya. Tapi itu benar-benar bikin Tracy makin tertekan lagi. Dia ngerasa frustasi dan depresi berat sampai-sampai dia mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Untungnya nyawanya tuh masih bisa diselamatkan. Ya siapapun yang jadi ibu pasti ngerasain hal yang sama ya. Tapi setelah dia menjalani terapi dan kondisi dia tuh udah mulai membaik, Tracy itu mulai menjalin hubungan lagi dengan laki-laki lain, yaitu si Craig Sullivan. Sampai akhirnya mereka nikah di tahun 1992. Terus 1 tahun setelahnya, 7 Maret 1992, Tracy itu ngelahirin bayi laki-laki yang kita sebut J. Tapi ternyata pernikahannya sama Craig Sullivan sama aja kayak pernikahan sebelumnya. Pernikahan itu cuma bertahan selama 2 tahun dan mereka resmi cerai di tahun 1994. Tapi karena si Tracy ngerasa kondisinya waktu itu belum sepenuhnya pulih, jadi akhirnya dia nyerahin hak asuh si J ke ayahnya, Craig Sullivan. Terus setelah mereka resmi bercerai, Craig tuh tinggal berdua aja sama J, tapi nggak lama setelahnya dia mulai menjalin hubungan dengan perempuan lain namanya Kimberly Ball. Dan mereka nikah sekitar Januari 1995. Dan semenjak itulah Kimberly Ball jadi Kimberly Sullivan. Kayaknya sebelum si Craig nikahin Kimberly, nggak ada perjanjian biar Kimberly itu nerima kehadiran J dalam hubungan mereka atau memperlakukan J kayak anak kandungnya sendiri. Karena semenjak Kimberly jadi ibu tirinya J tuh nggak pernah punya kebebasan di rumah orang tuanya sendiri. Dia nggak boleh keluar kamar. Waktu itu kamarnya tuh nggak langsung dikunciin. Cuma dia nggak boleh keluar kamar kalau nggak diizinin sama Kimberly. Makannya pun juga dibatasin. Mandi juga dia kadang dimandiin. Kalaupun dimandiin palingan sehari sekali. Tapi lebih sering nggak dimandiin sama Kimberly. Terus sekitar tahun 1996, Kimberly itu ngelahirin bayi perempuan namanya Alicia. Nah, 1 tahun setelah kelahiran Alicia, dia ngelahirin bayi perempuan lagi namanya Jamie. Tapi Jamie sama Alicia nih punya kehidupan yang bebas lepas di rumahnya. Mereka bebas ngapain aja. Kalau mereka lapar ya mereka tinggal makan, ngantuk ya tinggal tidur. Beda banget sama gimana cara Kim memperlakukan J. Di rumah itu J selalu dikurung di kamarnya. Dia mulai dikunciin dan cuma dikeluarin di waktu jam makan malam. Tapi walaupun dia boleh makan malam, bukan berarti dia tuh boleh makan sebanyak-banyaknya. Aku tahu apa yang ada pikiran kalian. Pasti kalian mikir, yaudah makan aja di waktu dia makan malam. Nggak bisa. Kimberly itu tetap membatasin porsi makannya J. Sehari, dia tuh cuma dikasih minum seukuran 2 botol kecil. Itu buat seharian. Jadi selama dia dikurung di kamarnya pagi, siang, sore, dia tuh sama sekali nggak dikasih makan, nggak dikasih minum juga. Itu terus berlanjut sampai dia berumur 5 tahun. Waktu itu dia disekolahin di sekolah SD Bernard, Connecticut.
Nah, karena dia terus-terusan ngerasa lapar, jadi di sekolah dia itu suka minta-minta makanan temennya. Dia juga berani nyuri makan makanan temennya. Malah dia pernah makan makanan yang ada di sampah. Lama-kelamaan, guru sekolah yang pernah ngeliat penampilan Jay yang dekil, apalagi dia yang terus-terusan kelaparan, bahkan pernah salah satu gurunya tuh sampai ngeliat sendiri waktu Jay mungut makanan di sampah. Jadi akhirnya mereka mencoba untuk menghubungi Kimberly, mereka telepon, mereka kirim email, tapi pemanggilan mereka tuh nggak pernah direspon sama Kimberly. Akhirnya mereka melapor ke pihak Departemen Anak dan Keluarga Connecticut atau DCF. Waktu itu mereka ngelaporin tentang kecurigaan mereka kalau Jay itu udah jadi korban penelantaran orang tuanya yang sama sekali nggak diurusin sama orang tuanya. Tapi waktu pihak DCF meriksa ke rumahnya Kimberly itu sekitar tahun 2005, waktu Jay masih berumur sekitar 11 atau 12 tahun. Waktu mereka melakukan pemeriksaan itu, mereka melihat kamarnya Jay itu sama kayak kamar anak-anak pada umumnya. Mereka juga sempat ngobrol sama Jay, dan intinya pemeriksaan itu sama sekali nggak membuktikan kecurigaan dari pihak sekolah. Jadi nihil. Kalian tahu kenapa? Karena pihak DCF tuh sebelum mereka datang, mereka tuh udah ngabarin Kimberly kalau mereka mau melakukan kunjungan ke rumahnya Kimberly. Jadi Kimberly yang udah tahu soal kunjungan itu, dia langsung nyiapin kamar yang dia buat seolah-olah itu kamarnya Jay. Terus dia juga ngancem Jay buat gak ngomong macem-macem dan gak ngomong aneh-aneh. Dia juga ngajarin Jay gimana cara ngomongnya kalau Jay tuh ditanya-tanya sama staf DCF. Makanya pemeriksaan itu sama sekali nggak membuktikan kecurigaan dari pihak sekolah. Tapi nggak lama setelah kunjungan tersebut, Kimberly itu ngelaporin balik salah satu guru di sekolah SD Barnard. Karena terus-terusan ngelaporin dia ke DCF. Cuma laporannya tuh nggak ditanggapin sama pihak kepolisian, karena polisi menilai tindakan dari pihak sekolah tuh sama sekali nggak melanggar hukum, dan hal yang wajar bagi guru atau pihak sekolah untuk melapor ke DCF kalau mereka ngerasa ada yang janggal sama anak didik mereka. Tapi setelah ketegangan antara Kimberly dan pihak sekolah SD Barnard, sekitar April 2005, Kimberly tuh ngeluarin Jay dari sekolah tersebut. Awalnya dia bilang kalau dia tuh mau mindahin Jay ke sekolah lain, tapi ternyata dia nggak ngedaftarin Jay ke sekolah umum, karena dia bilang dia mau pakai homeschooling aja. Waktu itu sebenarnya kepala sekolah SD Barnard tuh sempat curiga. Mereka cukup curiga kenapa kok seolah-olah Kimberly ini kayak menutup celah bagi orang lain untuk tahu lebih banyak gimana kondisinya Jay. Tapi karena pemeriksaan pihak DCF nggak membuktikan kerugian mereka, jadi ya mereka nggak bisa berbuat banyak. Cuma semenjak hari itu, setelah si Kimberly bilang dia mau pakai homeschooling aja buat Jay, temen-temen Jay tuh nggak pernah ngeliat Jay lagi, dan pihak sekolah tuh juga nggak tahu apa-apa lagi soal kabar tentang Jay. Jadi setelah Jay nggak sekolah lagi, dia tuh udah jadi budak yang kelaparan di rumah orang tuanya sendiri. Dia dikurung di kamar ukuran 2,5 meter kali 2,7 meter, yang langit-langitnya tuh juga miring, jadi kamar itu udahlah kecil makin sempit lagi. Terus dia bakalan terus dikurung di sana selama 24 jam non-stop, kecuali kalau Kim nyuruh dia beres-beres rumah. Kim biasanya ngeluarin dia jam 8 pagi. Nah, biasanya si Jay itu selesai beres-beres antara 15 menit atau 2 jam, tergantung apa yang disuruh sama si Kim. Tapi awal-awal dia dikurung di kamar itu, Jay itu pernah ngebuka paksa pintu kamarnya, terus dia keluar rumah, makan makanan apa aja yang dia temukan di rumahnya. Tapi sayangnya, dia ketahuan lagi sama si Kim. Dan sebagai akibatnya, dia kena tamparan di pipi, dan pintu kamar itu benar-benar diamankan dari luar sama si Kim. Dia pasangin beberapa kunci lainnya, biar Jay benar-benar nggak bisa ngebuka pintu itu dari dalam. Jadi di titik ini, Jay tuh nggak pernah lagi keluar rumah. Terakhir kali dia keluar rumah waktu perayaan Halloween, waktu dia masih berumur sekitar 11 atau 12 tahun. Nggak lama sebelum dia dikurung habis-habisan. Waktu itu dia pakai kostum pemadam kebakaran. Tapi setelah dia udah dewasa, dia nggak pernah lagi diizinin keluar rumah. Dan makannya juga cuma dikasih sandwich isi daging deli, atau kadang sandwich isi salad telur, atau sandwich ikan tuna. Ya makin lama, porsinya tuh makin dikurangin sama si Kim. Minumnya juga cuma dikasih air seukuran 2 botol kecil. Dan dia terus-terusan ngerasa kelaparan di ruangan itu. Tapi kalau Kim sama saudara-saudara tirinya lagi nggak di rumah, Chris Sullivan tuh biasanya ngeluarin Jay dari kamarnya. Biasanya dia ngajakin Jay nonton TV bareng. Cuma tetap aja aku bingung, kenapa dia nggak mau bantuin anaknya sendiri? Padahal dia jelas-jelas tahu kalau anaknya tuh diperlakukan nggak pantas sama istrinya.
Karena nggak ada pengakuan J yang bilang kalau ayahnya tuh di bawah tekanan Kimberly, jadi menurutku mungkin Craig nggak terlalu peduli sama apa yang dialamin sama anaknya, atau mungkin dia lebih mentingin pernikahannya sama Kimberly. Kalau saudara tirinya, ya mungkin saudara tirinya nggak terlalu peduli ya sama kondisinya J. Jadi ya udahlah, skip aja sama mereka. Sampai mereka dewasa juga mereka nggak pernah buka suara tentang kondisinya J. Jadi bertahun-tahun selama dia dikurung di situ, kamarnya J itu udah makin bau, makin kotor. Karena di kamar itu dia nggak cuma tidur, makan, tapi juga BAB dan buang air kecil. Waktu dia remaja, dia tuh bisa buang air kecil di kursi pispot yang udah disiapin sama Kim di ruangan itu. Tapi setelah dia dewasa, dia udah nggak bisa pakai itu lagi. Jadi dia ngakalinya kalau dia mau buang air kecil, dia ngambil botol, terus botol itu dia sambungin ke beberapa sedotan. Nah, ujung sedotan itu dia masukin ke lubang yang ada di jendelanya. Jadi cairan itu langsung ngalir keluar dari kamarnya. Terus kalau dia mau BAB, dia terpaksa BAB di kertas koran yang kemudian dia ikat pakai tali yang dia buat dari kaos yang ada di kamarnya. Kalau dia dibolehin keluar, dia bakal buang kotoran itu. Kalau dia nggak dibolehin keluar, ya udah kotoran itu bakalan terus ada di kamarnya. Ruangan sesempit ini loh, aku kasih lihat lagi nih. Dan dia nyimpan kotorannya di situ. Dia juga terpaksa harus buang air kecil di situ. Dan ini terjadi selama 21 tahun guys. Kalian bisa bayangin kita berdiri diam di toilet dalam keadaan ada toilet yang nggak disiram aja, rasanya tuh kita udah mual gitu ya. Selama dikurung di sana, Jay juga nggak pernah mandi, dia nggak bisa potong rambut, dan badannya tuh makin lama juga makin kurus. Bahkan giginya tuh juga mengalami pembusukan. Ya gimana mau sikat gigi, dia aja nggak dikasih izin buat ngelakuin hal-hal lain selain beres-beres rumah. Kim benar-benar nggak peduli sama kondisi Jay yang makin lama makin memprihatinkan. Malah dia makin brutal lagi setelah Creed Sulipan yang sebelumnya sempat sakit-sakitan sampai-sampai cuma bisa beraktivitas di kursi roda, meninggal dunia di awal tahun 2024. Dan satu-satunya kenangan Jay sama ayahnya waktu Creed ngajakin dia buang sampah di sekitar rumahnya. Setelah ayahnya meninggal dunia, Kim tuh sempat ngasih beberapa pakaian Creed buat dipakai sama Jay, tapi dia nggak pernah diizinin keluar kecuali buat nemenin anjingnya jalan-jalan di sekitar rumah, itu pun cuma sekitar 1 menit. Setelahnya, dia dikurung di kamar itu selama 24 jam non-stop. Tetangga mereka juga nggak pernah tahu-menahu soal ini. Karena keluarga ini itu terkenal sebagai keluarga yang tertutup, mereka jarang komunikasi sama tetangga mereka. Bahkan kalau ada teman-teman saudara-saudara tirinya yang datang ke rumah mereka tuh nggak pernah sampai masuk ke rumahnya Kimberly. Alasannya yaitu karena privasi mereka. Terus waktu aku lihat di Gmap, lokasi rumah mereka tuh emang agak berjarak sama tetangga-tetangganya. Di bagian depan, samping kiri, sama bagian belakang itu terpisah sama jalanan. Ada juga beberapa pohonan di sekitar rumah mereka. Satu-satunya rumah tetangga yang agak deketan sama mereka di sisi kanan. Itu pun kayaknya pandangannya ketutup sama pohon-pohon di samping rumah Kimberly. Dan rumah ini jadi saksi bisu gimana menderitanya Jay selama 21 tahun dikurung oleh ibu tirinya. Posisi kamarnya itu ada di bagian belakang sini, jendelanya tuh menghadap ke jalan yang ada di belakang rumahnya. Biasanya Jay ngeliatin jalanan ini. Dia juga biasa menghitung berapa mobil yang lewat di jalanan itu. Selain ngeliatin jalanan itu, dia juga biasa ngedengerin radio yang biasa diputar sama Kim di depan kamarnya. Radio itu biasanya diputar sama Kim buat ngalihin perhatian orang-orang kalau Jay itu ngeluarin suara-suara berisik. Dari radio itulah dia tahu berbagai informasi tentang dunia luar, juga kapan pergantian bulan dan tahun, termasuk ulang tahunnya sendiri. Dia juga suka banget waktu radio tersebut nginformasiin tentang balapan NASCAR atau pertandingan basket. Karena Kim pernah ngasih dia beberapa buku, jadi dia pakai buku-buku itu buat menjernihkan pikirannya. Aku benar-benar salut di saat dia yang dalam kondisi seperti itu, dia masih terus berusaha buat tetap waras, menjaga kewarasannya. Tapi dia nggak pernah tahu kapan dia bakal dikeluarin dari sana, karena Kim tuh selalu bilang kalau dia bakalan dibolehin keluar dari kamar itu, dan dia bakalan bebas keluar rumah, kalau Kim udah percaya sama dia, kalau dia nggak bakalan macem-macem atau kabur. Itu janji palsu gak sih? Jay juga gak pernah berani kabur, karena dari kecil dia tuh udah ditakut-takutin sama Kim. Kalau dia sampai ketahuan mencoba untuk kabur dari ruangan itu, dia bakal dipindahin ke ruangan gelap yang bikin dia gak akan pernah lagi ngelihat matahari, dan dia juga gak bakalan dikasih makan lagi. Dan Kim juga pernah bilang kalau dia sampai kabur, Kim akan menghilangkan nyawanya, juga nyawa semua anggota keluarganya.
Dan ancaman itu benar-benar terasa menakutkan waktu Jay menemukan pistol pas dia beres-beres rumah. Tapi di umurnya yang ke-32 tahun, Jay memberanikan diri mengambil risiko buat kabur dari kurungan ibu tirinya. Jadi tanggal 17 Februari 2025, hari itu kayak biasa, pagi-pagi dia sempat disuruh beres-beres rumah, tapi waktu itu Kim juga nyuruh dia nyuci mobilnya si Kim. Habis itu dia dikurung lagi di kamarnya, dia sempat makan jatah makanannya hari itu, terus malamnya sekitar jam 7 malam, dia disuruh Kim masang lampu di pohon Natal kecil yang ada di meja sarapan rumah mereka. Cuma karena dia nggak bisa cepet-cepet nyelesain kerjaan itu, sekitar jam 8 malam, dia dikurung lagi di kamarnya, terus dia dikunciin dari luar. Di waktu-waktu inilah tiba-tiba aja kepikiran di otaknya Jay buat kabur dari sana. Dia mulai kepikiran kalau dia nggak kabur sendiri, dia nggak bakalan pernah keluar dari ruangan itu. Jadi dia ngambil korek, beberapa kertas, juga hand sanitizer, dan dia mulai nyalain api di dekat pintu kamarnya. Korek itu dia dapetin dari salah satu jaket ayahnya, beberapa pakaian yang sebelumnya dikasih sama Kimberly buat dia pakai. Terus dia sengaja bikin api di dekat pintu kamarnya biar Kim tuh nggak bisa madamin api itu. Jadi setelah apinya udah mulai gede, dia mulai teriak-teriak meminta tolong sama si Kim. Kim waktu itu sempat nanya kenapa bisa terjadi kebakaran. Tapi Jay bilang kalau sumber apinya tuh berasal dari radio yang udah rusak di depan kamarnya. Terus dia dibukain pintu dan waktu itulah Kim langsung nelpon 911. Oh my god. 911? Yeah. It's so Blake Street. What's the address? Please hurry. It's 2 Blake Street. There's a fire. Okay. Oh my god. There's a fire outside. Ma'am, what's the fire? The TV. I don't know. My son, stepson is in his room, and I don't know. He did something with the TV. I was sleeping. I fell asleep. See flames or smoke? Yeah, come on, Steph, come on. Okay, can you get... Yes, we need an ambulance, please. Okay. Please, we need an ambulance. Ma'am, all right, you said something's on fire and now you need an ambulance. What's going on there? Yes, his room. The TV in his room. Did he get injured? Is he on fire? Yes, he's injured. Please send the ambulance. Ma'am, I'm going to send the ambulance. I need to know what's going on and why they're going out there. Where is he injured? I don't know. I don't know. He's kind of passed out. He's out of it. Please. Okay, what's your phone number just in case we need to give you a call back? Please. Okay, is the fire out, ma'am? No, it's not. Please. I'm trying to. I understand, ma'am. I'm trying to get information on what's going on there. Oh my god, it's like all the power in the house is out. I don't know if it's blue or blue. Okay, ma'am, just get out of the house, okay? Yes, I'm gonna call my daughter. Waktu Kim ngebukain pintu kamarnya Jay, apinya tuh udah lumayan gede, tapi dia nggak takut, dia lari aja nerobos api itu, terus dia sempet jatuh di tangga. Waktu dia jatuh, Kim tuh sempet nyuruh dia bangun cuci muka ke kamar mandi. Tapi dia tetap diem karena dia pengen diselamatin sama pemadam kebakaran. Karena dia tahu kalau dia keluar rumah bareng sama si Kim, kemungkinan dia tuh bakal disembunyiin di tempat lain, jadi dia nggak bakalan bisa lolos hari itu. Pas kebakaran itu terjadi, saudara tirinya Jay sama pacar saudara tirinya juga ada di rumah itu. Mereka semua udah keluar bareng sama Kimberly, sementara Jay masih diem menunggu pemadam kebakaran buat nyelamatin dia. Terus waktu pemadam kebakaran dikasih tahu sama Kim kalau masih ada anak tirinya di dalam rumah, petugas tuh langsung masuk mengevakuasi Jay. Tapi yang bikin mereka shock tuh kondisi tubuhnya Jay benar-benar kurus banget. Dia tuh udah kayak tulang yang cuma dilapisin kulit. Pelipis dan juga pipinya tuh cekung banget. Rambutnya tuh panjang, tebal, tapi juga kusut. Dan badannya tuh lemes banget. Tapi di waktu-waktu kritisnya tersebut, Jay tuh sempat bilang ke petugas kebakaran kalau dialah yang sengaja membakar rumah itu karena dia menginginkan kebebasannya. 4 kata yang dibilang sama Jay waktu itu, I want my freedom. Jadi waktu petugas denger itu, mereka tuh sempet bingung nih. Cuma mereka nggak langsung percaya. Karena mereka takut-takutnya si Jay ini ngawur atau semacamnya. Jadi setelah api tersebut padam, barulah petugas masuk ke dalam rumahnya Kimberly. Mereka mulai menyisiri rumah itu. Nah, waktu mereka masuk ke dalam rumah, pemandangan inilah yang mereka lihat. Mungkin kotor ini karena kotor habis bekas kebakaran ya. Tapi di sisi kanan pintu, tepat di sebelah tangga, ada kamar yang kayaknya lumayan bersih daripada bagian-bagian di bagian tangga. Terus waktu petugas naik ke lantai 2, mereka menyisiri lantai tersebut, mereka benar-benar menemukan temuan yang cocok sama ceritanya Jay.
Mereka menemukan kamar yang di bagian luar pintu itu diamankan beberapa kunci, ada salah satunya kunci geser dan beberapa kunci pengaman lainnya yang nunjukin kalau siapapun yang masang kunci itu sengaja masang kunci-kunci tersebut biar pintu itu nggak bisa dibuka sama orang yang ada di dalam kamar itu. Jadi dengan kata lain, siapapun di dalam kamar itu benar-benar dalam kondisi yang terkurung. Aroma kamar itu juga campur aduk. Mereka sempat nyium aroma bekas kebakaran, ada aroma bekas kotor, ada juga kotoran manusia juga kecium. Pokoknya kamar itu benar-benar beraroma busuk. Terus di sisi dekat pintu, petugas menemukan ada sisa-sisa puing kebakaran yang menunjukkan kalau sumber apinya emang dari kamar itu. Terus waktu detektif mau ngobrol sama Kimberly di tempat kejadian itu, Kimberly itu nolak karena dia bilang dia udah ngobrol sama salah satu petugas kebakaran, jadi dia nggak mau ngomong apa-apa lagi. Cuma waktu dia dibawa ke kantor polisi buat interogasi, dia juga nolak bicara, dia langsung minta pengacara. Sementara dari pemeriksaan medis, kondisi J itu benar-benar memprihatinkan, tingginya 175 cm, tapi berat badannya cuma sekitar 31 kg. BMI atau indeks massa tubuhnya juga cuma mencapai angka 11, padahal normalnya di angka 18. Dokter bilang kalau BMI atau indeks massa tubuh seseorang di bawah angka 16 berarti dia dianggap kelaparan, tapi kalau udah di bawah angka 13 berarti itu udah mengancam nyawanya. Sementara indeks massa tubuhnya si J cuma di angka 11. Jadi apa yang dilakuin Kimberly itu udah termasuk mengancam nyawanya J. J juga mengalami kekurangan gizi yang parah banget, sampai-sampai dia tuh nggak bisa mencerna makanan kayak orang normal. Jadi pas dia dikasih makan harus perlahan, bertahap, biar tubuhnya tuh menyesuaikan diri dulu. Dia juga nggak bisa bebas ngegerakin anggota tubuhnya. Itu karena saking kakunya. Lututnya tuh sampai dipasangin konstruktur bilateral karena terus-terusan menekuk, nggak bisa lagi dilurusin. Dokter bilang karena lututnya tuh udah kaku banget, dan itu terjadi karena sendinya tuh udah menegang terlalu lama. Waktu kasus ini viral, tetangga Kimberly itu kaget banget karena selama ini mereka tuh nggak pernah tahu kalau Kim tuh punya anak tiri. Mereka juga nggak pernah ngeliat Jay, dan Heather, anak Tracy dari pernikahan pertamanya, dia juga kaget banget karena selama ini dia sama Tracy tuh nyari-nyari informasi tentang Jay. Dia juga berusaha nyari tahu di mana Craig tinggal, tapi mereka nggak pernah ketemu, dan barulah mereka tahu soal Jay setelah kasus ini viral di Amerika Serikat. Heather bilang dia benar-benar prihatin sama apa yang dialami saudara tirinya, itu gak manusiawi banget. Saudaranya atau siapapun gak pantas diberlakukan seperti itu. Pamannya Jay namanya Kurt, dia salah satu saudaranya Craig Sullivan. Kurt bilang dia tuh juga udah gak pernah lagi ketemu sama Jay dari tahun 2005. Terakhir kali mereka ketemu waktu Natal tahun 2005. Waktu dia ketemu sama Jay, badannya Jay itu emang udah kurus, cuma anaknya lemah lembut, dia juga sopan dan santun. Tapi beberapa waktu setelahnya, waktu Kurt mau main lagi ke rumah Kimberly, mereka tuh udah nggak diterima. Bahkan pernah Kurt sama istrinya tuh diusir dari rumah Kimberly. Dan semenjak kejadian itu, dia udah nggak pernah lagi ketemu atau tahu kabar soal Jay. Sama kayak Heather, sama kayak tetangganya, barulah setelah kasus ini viral, mereka baru tahu apa yang terjadi di balik rumahnya Kimberly. Terus setelah pihak kepolisian mencatat semua pengakuan Jay, tanggal 12 Maret 2025, mereka langsung melakukan penangkapan terhadap Kimberly Sullivan. Tapi waktu itu karena polisi masih mengumpulkan beberapa bukti dan persidangannya juga belum dimulai, Kimberly itu bebas dengan jaminan sebesar $300.000. Dia bebas dengan jaminan, dan melalui pengacaranya, dia sempat bilang kalau dia kaget banget tentang semua tuduhan itu. Dia nggak ngaku kalau dia melakukan semua kekejian itu ke anak tirinya. Dia bilang dia nggak pernah ngunciin Jay di kamar itu, jadi dengan kata lain maksudnya Jay sendiri yang ngunciin di kamar itu. Dia juga bilang kalau Craig Sullivan lah orang yang bertanggung jawab terhadap kondisinya Jay. Craig lah yang biasa ngurung Jay di kamar itu. Cuma alasannya tuh nggak masuk akal ya kan. Kalau emang Craig yang suka ngurungin Jay di kamar itu, kenapa dia nggak ngebebasin Jay gitu setelah si Craig meninggal dunia? Malah dia cuma ngeluarin Jay 1 menit buat nemenin anjing peliharaan mereka. Tapi sekarang kasus ini udah masuk ke tahap persidangan, dan persidangannya dimulai kalau nggak salah tanggal 26 Maret 2025.
Kimberly itu ditangkap dengan 5 tuduhan sekaligus. Pertama, karena penganiayaan tingkat pertama, kedua, karena penculikan tingkat 2, dan penahanan ilegal tingkat pertama, serta kejahatan terhadap orang, dan juga membahayakan secara sembrono tingkat pertama. Secara hukum, Kimberly itu belum bersalah sampai dia terbukti bersalah, tapi aku yakin dia nggak bakalan lolos dari jeratan hukum. Kita doain aja, semoga dia dijatuhi hukuman minimal lah 99 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Amin. Karena apa yang dia lakukan ke anak tirinya tuh benar-benar keterlaluan abis. Kayak anak tirinya tuh bukan cuma harus menjalani pemulihan untuk kondisi kesehatannya, tapi juga harus menjalani terapi untuk trauma yang dia alami. Karena itu terjadi selama puluhan tahun. Untung aja dia nggak kehilangan akal sehat di kurungan itu. Tapi yang lebih bikin aku agak tanda tanya, kenapa orang-orang yang bilang kalau mereka tuh udah lama nggak ngelihat J dari tahun 2005, itu kan berarti udah nggak ngelihat J itu bukan 1 atau 2 bulan, udah bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Kenapa nggak ada satupun yang lapor polisi sih ya? Padahal polisi sana tuh kan gercep. Ya minimal lah, kalau nggak lapor polisi, seenggaknya dateng kayak ke rumahnya Kimberly, maksa kayak ketemu sama J. Kan kalau dilarang Kimberly, bisa aja gitu langsung lapor polisi. Yang lebih miris lagi, semua orang yang pernah tinggal di rumah itu, ayahnya si J yang udah meninggal, neneknya yang juga udah meninggal, saudara-saudara tirinya, mereka semua tuh pernah tinggal di rumah itu, dan mereka juga tahu loh kondisinya J di rumah itu, dan mereka juga tahu gimana perlakuan Kimberly ke J, tapi nggak ada satupun dari mereka yang mau nolongin J. Atau minimal kayak kasih diem-diem makanan ke J waktu Kim lagi di luar rumah. Gak tau ya, kenapa ada manusia yang sama sekali gak ada empati dan nurani kayak mereka. Menurutku nih ya, semua orang yang pernah tinggal di rumah itu harus diseret ke persidangan. Karena secara gak langsung, mereka tuh terlibat nih sama penderitaan yang dialami J selama puluhan tahun dikurung sama Kimberly. Semoga kasus ini bisa menjawab penasaran kalian terhadap kasus ini ya. Gimana maksudnya? Semoga informasi di video ini bisa menjawab rasa penasaran kalian tentang kasus ini. Terima kasih udah tonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.